Biasanya tuh kan dalam suatu matriks tuh kita membuat bisa operasikan dengan elementer baris, bisa dikalikan suatu baris tersebut atau terdapat suatu dua baris, kemudian kita tukarkan untuk mempermudah menyelesaikan masalahnya, atau bisa juga menambahkan perkalian dari baris lain ke baris yang akan kita operasikan, Bu. Ya. Tadi kan ada metode eliminasi ya. Ada metode eliminasi, ada Gauss-Jordan, ada metode apa? Metode mundur ya. Kramer. Ada Kramer. Terus juga bisa dengan inverse gitu kan ya. Ya, Bu. Nah, dengan cara inverse juga bisa. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya. Kalian sudah tahu cara penyelesaiannya dari sistem persamaan linear ini. Ibu mau mencoba kalian kerjakan. Bentar, Ibu akan dipoto saja ya. Ini kelas apa? Kelas D, Bu. kelas D. Mana kelas D? Kelas D. Hmm. Bisa. Kalau di ini pakai ini ya. Bentar, Ibu cari. Mana ya? Nah, itu udah muncul? Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah Ibu, sudah ada. Nah, dua itu aja dulu ya. Nah, untuk yang dikerjakannya cukup satu dari nomor satu cukup satu gitu ya. Nomor dua cukup satu. Tapi dari satu itu kalian harus melakukan menggunakan beberapa metode ya cara penyelesaiannya dengan metode eliminasi, dengan metode Gauss-Jordan, Kramer dan inverse. Silakan dari ambil saja satu. Untuk yang nomor dua, kalau yang homogen nanti kan ada yang cari yang dari keempat soal ini, dari nomor 2 ke A, B, C, D ini, cari yang trivial dan yang non trivial pengerjaan soalnya. Paham ya? Paham? Untuk yang ini belum dulu. Yang itu aja, cukup 2. Silakan dikasih waktu berapa menit ya? Berapa menit? 30. 30 menit cukup? Cukup ya? Nah, coba. Satu soal untuk nomor 1 ambil 1. Yang A, B, C, D-nya ambil 1. Mau A boleh, mau B boleh. Tapi dengan menggunakan beberapa metode. Ya. Loh. Nanti jam 10 berapa? Setengah 11 lah. Boleh. 10.30 ya. Kalau sudah selesai.
Nanti siap-siap satu orang harus menampilkan ya sama Ibu di absennya. Ibu mohon maaf izin bertanya. Ingin mengkonfirmasi tadi untuk yang nomor 1 itu untuk metodenya eliminasi, kemudian Gauss Jordan dan inverse atau ada lagi? Remer. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ini ada 2 device ya. Iya, Ibu.
Z sama dengan 1 ditambah 6 menjadi 2Y, karena negatif 8Z sama ditambah dengan 3Z, jadi menjadi negatif 5Z sama dengan 7. Jadi 2Y dikurangi 5Z sama dengan 7. Itu untuk persamaan yang keempat. Kemudian dilanjut lagi mensubstitusikan yang persamaan ketiga ke dalam persamaan yang kedua. 2X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6. Jadi 2 dikalikan negatif 6 dikurangi 8Z ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6. 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. 2 dikalikan negatif 8Z sama dengan negatif 16Z ditambah 5Y ditambah 30 ditambah 3Z sama dengan 6. Jadi negatif 16Z ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6 ditambah 12. Menjadi 5Y dikurangi 13Z sama dengan 18, itu untuk persamaan yang kelima. Kemudian saya eliminasi yang variabel Y dari persamaan keempat dan persamaan kelima. Jadi 2Y dikurangi 5Z sama dengan 7. Kemudian yang 5Y dikurangi 13Z sama dengan 18. Yang persamaan 4-nya dikali dengan 5 dan persamaan kelimanya dikali dengan 2 untuk dapat menghilangkan yang Y-nya. Jadi karena 2Y dikali 5 menjadi 10Y, negatif 5Z dikali 5 menjadi 20, negatif 25Z, 7 dikali 5 menjadi 35, 5Y dikurangi 13Z, dikali 5Y dikali 2, 10Y, kemudian negatif 13Z dikali 2, negatif 26Z, dan 18 dikali 2, 36, terus sama itu dikurangi, jadi hasilnya Z sama dengan negatif 1. Lalu saya mensubstitusikan yang Z sama dengan negatif 1 ke persamaan 4, itu 2Y ditambah 5Z sama dengan 7, 2Y sama dengan yang 7 ditambah 5 dikali yang Z-nya itu negatif 1, jadi 2Y sama dengan 2Y sama dengan 2 per 2, Y sama dengan 1, dan yang X ditambah, saya menggunakan persamaan 3 untuk dan mensubstitusikan Z sama dengan negatif 1. X ditambah 8Z sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dikurangi 8 dikali negatif 1. X sama dengan negatif 6 ditambah 8. X sama dengan 2. Jadi nilai solusi dari SPL dalam metode eliminasinya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 1. Seperti itu, Ibu, mungkin. Mohon koreksi apabila Ya, 1, 2, 3, dan 1. Untuk baris keduanya 2, 5, 3, dan 6. Dan untuk baris ketiganya 1, 0, 8, dan negatif 6. Nah, di sini untuk cara pengerjaan pertama saya mengoperasikan untuk baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1 dan baris ketiga dikurangi baris ke-1. Maka didapatkan hasilnya yaitu untuk baris pertama 1, 2, 3, dan 1. Untuk baris keduanya 0, 1, negatif 3, dan 4. Untuk baris ketiganya 0, negatif 2, 5, dan negatif 7. Nah, setelah itu di sini saya mengoperasikan kembali dengan B3 ditambah 2B2. Nah, didapatkan hasilnya yaitu untuk baris pertamanya 1, 2, 3, dan 1. Untuk baris keduanya 0, 1, negatif 3, dan 4. Dan untuk baris ketiganya 0, 0, negatif 1, dan 1. Nah, karena di sini
telah membentuk suatu eselon baris ya, maka didapatkan persamaan baru yaitu X. Yang pertama, persamaan pertama yaitu X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Untuk persamaan kedua, Y dikurangi 3Z sama dengan 4. Dan untuk persamaan ketiga, negatif Z sama dengan 1. Nah, di sini untuk negatif Z bisa di kedua ruasnya dikali negatif 1 ya. Maka didapatkan nilainya Z sama dengan 1. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai Z sama dengan 1 ke persamaan 2. Di mana persamaan 2 yaitu Y dikurangi 3Z sama dengan 4, maka Y dikurangi 3 dikali negatif 1 menjadi Y ditambah 3 sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan 3 di ruas kiri, maka kedua ruas kita tambahkan 3, maka didapatkan hasilnya Y sama dengan 1. Untuk selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 1 ke persamaan pertama. Di mana persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Maka X ditambah 2 dikali 1, 2. Dan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3 sama dengan 1. Maka diperoleh X dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kita tambahkan 1 di kedua ditambahkan 1 di kedua ruas. Maka didapatkan X sama dengan 2. Jadi hasilnya X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 1. Mungkin sekian. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Itu soalnya sama dengan yang tadi ya, Fadlan? Iya Bu, yang 1A saya mengambilnya. Hasilnya sama nggak nilai X, Y, Z-nya? Sama Ibu. Nah, berarti udah ya. Sama. Selanjutnya yang Gauss 23, 253, 108. Kemudian di sebelah kanan dari matriks yang tadi sudah kita perbesar, kita berikan juga variabel-variabel yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu ada variabel X, Y, dan Z. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu disesuaikan dengan persamaannya, itu ada 1, 6, dan negatif 6. Untuk yang persamaan 1 hasilnya sama dengan 1, kemudian yang persamaan kedua itu sama dengan 6, dan yang persamaan ketiga itu negatif 6. Kemudian untuk memecahkan metode Cramer ini kita menggunakan determinan-determinan. Determinan dari apa? Yang pertama kita cari dulu determinan dari matriks yang kita perbesar ini. Nah, untuk yang pertama kita cari determinannya menggunakan metode kofaktor. Nah, kemudian kita buat 2353 itu dari sini. Nah, 2353 dulu ini ya. Kemudian kita masuk di sini. Kemudian apa ini satu itu karena kita mengambilnya di kolom kedua dan kolom ketiga, maka yang di depannya kita berikan kolom yang ke 1. Gitu. Kemudian selanjutnya karena tadi sudah 2 dan 3, kemudian kita ambil yang 1 dan 3, didapatkanlah 1, 3, 2, 3. Kemudian di depannya itu 0 diperoleh dari sini. Kemudian untuk yang ketiga kita ambil dari kolom pertama dan kolom ketiga. Untuk 8 juga diperoleh dari sini. Nah, kemudian kita hitung determinannya menggunakan biasa determinan, yaitu 1 dikali dengan 2 dikali 3 itu kan 6, dikurangi 15, diperolehlah negatif 9. Kemudian ditambah dengan, karena ini akan dikalikan 0, maka langsung saja berarti hasilnya itu pasti bakal 0, karena perkalian 0 pasti selalu 0. Kemudian untuk yang 8 ini 1 dikali 5 kan 5, dikurangi sama 2 kali 2 itu 4, berarti hasilnya 1, berarti 8 kali 1 hasilnya 8, maka diperolehlah determinan dari matriks tersebut adalah negatif 1. Nah, setelah kita mencari determinan dari matriks yang kita cari juga determinan untuk variabel X-nya. Apa maksud dari determinan variabel X-nya? Berarti kita ganti kolom yang memenuhi variabel X itu kolom pertama ya, kita ganti dengan yang 1, 6, negatif 6 ini, kita ganti kolom tersebut. Kemudian kita cari determinannya seperti awal menggunakan kofaktor. Kita cari dulu yang kolom kedua ini 2353, kemudian di depannya berarti dari sini ya negatif 6. Kemudian yang kedua nolnya dari sini 1363, 1363. Kemudian 8-nya juga dari sini seperti biasa. Kemudian 1265 itu dari sini, 1265 dari kolom pertama dan kolom kedua. Nah, setelah kita hasil seperti ini, lanjutkan langkah sebelumnya. Berarti negatif 6 dikali 2 kali 3 itu 6, dikurangi 5 kali 3 itu 15, berarti negatif 9.
Kemudian 0 seperti biasa ya, 0 dikalikan dengan 0 pasti hasilnya bakal 0, kemudian 8 dikalikan dengan 1 dikali 5 itu 5, dikurangi 6 kali 2 itu 12, berarti negatif 7. Maka negatif 6 dikali negatif 9 adalah 54, kemudian ditambah 0 dan ditambah 8 dikurangi 7 yaitu negatif 56. Maka diperolehlah determinan untuk yang X-nya ini adalah 54 dikurangi 56 sehingga menghasilkan negatif 2. Nah, setelah mencari yang X berarti variabel selanjutnya adalah variabel Y-nya. Kita cari determinannya juga. Nah, untuk memudahkan yang Y ini sama ya seperti tadi, karena Y itu berada di kolom kedua, maka kolom kedua lah yang kita ganti dengan 1, 6, dan negatif 6 ya di sini nih. Nah, setelah itu baru kita cari determinannya. Di sini menggunakan metode Sarus untuk mempermudah dibandingkan dengan kofaktor. Jadi teman-teman bisa menggunakan kofaktor ataupun Sarus untuk mencari determinannya bebas. Yang penting memudahkan teman-teman untuk mencari determinannya. Nah, di sini untuk yang DY ini saya menggunakan metode Sarus. Seperti biasa kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan ya. 121 dan 16 negatif 6. Kemudian kita saruskan ini. Ya. Terus dikurangi dengan yang ini. Nah, diperoleh 48 ditambah 3 dikurangi 36, kemudian dikurangi dengan 18 dikurangi 18 ditambah 16. Maka diperolehlah 48 ditambah 3 dikurangi 36, dikurangi jika ini dijumlahkan menjadi negatif 16 ya, karena di sini negatif, di sini positif. Ini menjadi habis. Maka 48 ditambah 3 dikurangi 36 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 1, diperoleh determinan untuk Y-nya adalah negatif 1. Kemudian setelah kita mencari determinan untuk yang X dan Y-nya, selanjutnya yang terakhir adalah yang Z. Sama seperti sebelumnya, karena kolom ketiga itu memenuhi variabel Z, maka kita ganti dengan 1, 6, dan negatif 0. Ini kembali menggunakan metode yang kofaktor lagi. Seperti biasa ya, 1 itu diperoleh dari sini, kemudian yang ini kolom kedua dan kolom ketiga, kemudian dikurangi dengan 0-nya dari sini ya. Kemudian 1126, kemudian dikurangi negatif 6-nya dari sini, kemudian 1225. Nah, setelah itu kita cari determinannya. 1 dikali dengan 2 kali 6 adalah 12, dikurangi 5 jadinya 7, ditambah 0 seperti biasa, kemudian negatif 6 dikali dengan 1 dikali 5, 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1. Maka negatif 6 dikali 1 hasilnya negatif 6. Dikurangi. Maka 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita mendapatkan determinan dari matriks awal, kemudian determinan X, Y, dan Z, dx, dy, dan Z, maka kita masukkan ke rumus. Untuk mencari X itu, kita membutuhkan dx per D. Dx yang tadi kita peroleh, itu berapa? Negatif 2. Maka kita masukkan ya. Nah, masukkan negatif 2 per determinan awal untuk matriks ini adalah negatif 1. Maka dihasilkan X-nya adalah 2. Selanjutnya untuk Y sama rumusnya itu dy per D. dy yang kita peroleh tadi bernilai negatif 1. Kemudian dibagi dengan determinan matriks yaitu negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1 sama dengan 1. Kemudian sama yang dz. Untuk mencari variabel z-nya juga pakai rumus yang dz per D. dz yang tadi kita peroleh itu 1, maka dibagi dengan determinan matriks awal, yaitu negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Maka dapat disimpulkan nilai dari variabel X adalah 2, kemudian nilai dari variabel Y adalah 1, dan nilai dari variabel Z adalah negatif 1. Terima kasih, Bu. Ya. Berarti yang belum apa ya? Yang belum apa ya? Indah, stop dulu. Saya Bentar, screen. Ibu lagi dicari ke Zoom-nya. Mau di end. Nomor A dengan soalnya itu X ditambah 2Y sama dengan 0 untuk persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua 2X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6. Dan persamaan yang ketiga X ditambah 8Z sama dengan negatif 6. Nah, untuk menentukan solusi SPL homogen ini saya menggunakan Gauss-Jordan atau baris echelon reduksi. Nah, kemudian diperluas
ke dalam matriks, sehingga didapatkan 1, kolom pertama 1, negatif 1, 2, kolom kedua 2, negatif 2, 3, kemudian kolom ketiga 0, 1, 1, dan kolom terakhir 0, 0, 0. Nah, kemudian di sini untuk baris eselon tereduksi itu pastinya memiliki nilai utama 1 untuk setiap kolomnya, dan yang lainnya pasti 0. Nah, di sini karena ada 1 di baris yang pertama, maka saya mengenalkan yang baris kedua dan ketiga dengan menambahkan baris kedua ditambahkan baris pertama, kemudian baris ketiga dikurangi 2 dikali baris pertama, sehingga dihasilkan di sini kolom yang pertama 1, 0, 0, kolom kedua 2, 0, negatif 1, kemudian kolom ketiga 0, 1, 1, dan kolom keempat 0, 0, 0. Nah, kemudian didapatkan selanjutnya mencari nilai utama yang kolom kedua. Saya menggunakan negatif 1 di sini. Untuk menjadikan nilai utamanya 1, saya mengkalikan dengan negatif 1, sehingga negatif B3 untuk rumusnya. Sehingga didapatkan di sini kolom yang pertama 1, 0, 0, kolom kedua 2, 0, 1, kolom ketiga 0, 1, 1, dan kolom keempat 0, 0, 0. Kemudian selanjutnya untuk kolom yang kedua mengenalkan yang angka 2 dengan baris 1 dikurangi dengan 2 dikali B3 atau baris ketiga, sehingga didapatkan 1, 0, 0 untuk baris pertama, kemudian 0, 0, 1, negatif 2, 1, 1, dan 0, 0, 0. Kemudian di sini untuk yang terakhir mencari nilai utama yang kolom ketiga. Di sini udah ada 1, tinggal mengenalkan baris yang ketiga dan ke satunya, yaitu negatif 2 dan 1. Menggunakan baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Kemudian untuk mengenalkan baris ketiga dikurangi dengan baris kedua, sehingga didapatkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Maka didapatkan solusi trivial dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari solusi non-trivial di sini didapatkan yang D. Dengan persamaan X2 ditambah 3X3 dikurangi 2X4 sama dengan 0. Yang kedua 2X ditambah X2 dikurangi 4X3 ditambah 3X4 sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Kemudian untuk persamaan yang ketiga 2X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 dikurangi X4 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang keempat negatif 4X 1 dikurangi 3X2 ditambah 5X3 dikurangi 4X4 sama dengan 0. Nah, di sini seperti biasa untuk solusi trivial linear homogen menggunakan baris eselon tereduksi dengan mencari nilai utama 1 di tiap kolomnya. Di sini untuk cara saya menggunakan mengenalkan baris yang yang ketiga dan keempat. Dan untuk yang baris kedua dijadikan sebagai nilai utamanya. Di sini dengan mengurangi baris ketiga dengan baris kedua, kemudian menjumlahkan baris keempat dengan dikalikan 2 dikali baris kedua, sehingga didapatkan untuk matriks yang keduanya yaitu 0, 2, 0, 0. Untuk kolom yang pertama, kolom kedua 1, 1, 2, negatif 1, kolom ketiga 3, negatif 4, 6, negatif 3, dan kolom keempat negatif 2, 3, negatif 4, 2, dan kolom terakhir 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian menjadikan nilai utama yang kolom 1 menjadi 1 dengan mengkalikan setengah, sehingga 2 dibagi 2 atau 2 dikali setengah itu sama dengan 1, maka didapatkan di sini nilai utamanya itu kolom utamanya itu 0, 1, 0, 0, kolom keduanya 1 setengah, 2 negatif 1, 3 negatif 2, 6 negatif 3, negatif 2, 3/2, negatif 4, 2, dan 0, 0, 0, 0, 0.
Nah, kemudian di sini saya secara langsung mengnolkan atau menggunakan nilai utama di kolom kedua itu untuk yang satu yang paling atas di baris pertama. Kemudian setelah baris pertama, baris kedua dan ketiga dan keempatnya dinolkan secara langsung. Nah, didapatkan di sini baris kedua dikurangi setengah baris ke-1 untuk mengenalkan baris kedua, kemudian baris ketiga dikurangi 2 dikali baris ke-1 untuk mengenalkan baris ketiga, dan baris keempat ditambah baris ke-1 untuk mengenalkan baris keempat. Nah, di sini didapatkan 0, 1, 0, 0 untuk kolom pertama, kolom kedua 1, 0, 0, 0. Untuk kolom ketiga 3, negatif 7/2, 0, 0. Untuk keempat, kolom keempat negatif 2, 5/2, 0, 0. Dan 0, 0, 0, 0. Didapatkan di sini yang memiliki nilai utama itu ada di baris ke-1 dan di baris kedua, sehingga fungsi atau matriks tersebut sudah baris epsilon tereduksi atau Gauss-Jordan. Nah, didapatkan persamaannya yaitu X1 dikurang 7/2 X3 ditambah 5/2 X4 sama dengan 0. Dan persamaan kedua X2 ditambah 3X3 dikurangi 2X4 sama dengan 0. Atau di sini X1 sama dengan 7/2 X3 dikurangi 5/2 X4 dan X2 sama dengan negatif 3X3 tambah 2X4. Jadi merupakan persamaan non trivial. Terima kasih. Soal yang barusan kenapa disebut dengan non trivial? Karena hasilnya tahingga solusi. Tahingga. Jadi untuk solusinya itu beberapa ya. Banyak Dan solusinya. hasilnya bukan 0, Bu. Nah, hasilnya tidak 0. Dah beres ya untuk yang itu. Kalau yang inverse dengan cara inverse, ada yang sudah mengerjakan belum? Dengan inverse. Coba anta aku Devan, sok depan kerjakan. Mana Devan ayat tuh, keneh tuh. Devan mah keluarnya. Ibu kata Devante laptopnya mati. Urungkeun deui gitu ayat sasar. Alasan si Devan. Kamu termasuk dia dianggap tidak hadir gitu. Indah. Siap Bu disampaikan. Sok sama Gilang atau Gilang ada yang inverse. Belum Bu, belum mengerjakan yang inverse. Sok dikasih waktu 5 menit dengan cara inverse. 5 menit, cepat. Hari dulu. Sudah beres sampai 20. 11:20. Ada? Ada. Ada. Sebentar. Predikat ya, predikat. Nah, jadi ini syarat-syarat ya intinya tuh kan nomor 1 itu nomor 1 yang lanjutan yang tadi ya. Ini persamaannya itu ada 3. Yang pertama X2Y plus 3Z itu 1. Persamaan kedua 2Y plus 5Y plus 3Z itu 6 sama dengan 6 dan 6 dan X plus 8Z sama dengan 6. Nah, ini untuk menggunakan inverse kita tuh harus mengubah terlebih dahulu ini ke bentuk matriks. Ini untuk yang persamaan dan ini X, Y, Z-nya. Dan ini ada konstanta dari 3 persamaan ini. Nah, ini dimisalkan dengan A ya. Dan yang tengah itu ini adalah variabel yang akan dicari yaitu X, Y, Z, dan yang paling kanan itu konstantanya. Nah, yang pertama kita mencari determinan dari
ini yang 1, 2, 3, 25, 3, 108. Nah, tadi kita dapat ya dari penyelesaian sebelum-sebelumnya bahwasannya determinan dari ini tuh adalah negatif 1. Nah, kalau udah tahu negatif 1, selanjutnya kita memasukkan ini tuh ke mencari inverse dari A ini. Untuk rumus inverse-nya itu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan adjoint dari A. Dan untuk mencari adjoint kita harus cari terlebih dahulu matrik kofaktornya ya. Ini tuh yang pertama tuh kita kalikan ini tuh pokoknya di kotak-kotak 5 kali 8 dikurangi 3 kali 0 diposisikan di sini itu 40. Tapi kan posisi awalnya tuh 40 min 13 min 5 ke kanannya tuh, terus ke bawahnya tuh min 16 5 2 dan baris terketiganya itu min 9 3 1. Tapi sebelum itu untuk menjadi adjoint kita harus mentranspose sehingga hasilnya tuh jadi seperti ini, jadi 40 min 16 min 9, dan selanjutnya ini tuh hasil dari nge-transpose dari kofaktor yang tadi. Nah, setelah ini kita bisa operasikan nih bahwasannya dapat inverse dari ini itu adalah ini yang di bawah min 40 yang pokoknya dibagi negatif 1 sehingga berubah menjadi min 40, 16, 9 dan sebagainya. Nah, untuk mencari variabel itu rumusnya itu kan misalnya variabelnya kita misalkan dengan T nih sama dengan A inverse dikali dengan konstanta. Nah, ini udah dapat nih A inverse-nya kita tuh seperti ini. Lalu kita lanjut ya operasikan dengan mengkalikan kedua matrik ini. Min 40 kali 1 tuh min 40, 16 kali 6 tuh 96, 9 kali min 6 tuh min 54. Nah, ini dijumlahkan jadi 2. Terus yang baris kedua 13 kali 1 min 5 kali 6 min 3 kali min 6 terus yaitu 13 min 30 plus 18 jika dioperasikan jadi 1. Dan yang terakhir itu 5 kali 1 5 min 2 kali 6 tuh min 12 min 1 kali min 6 tuh 6, ini tambah 6 jadi hasilnya tuh min 1 sehingga didapat ya solusi dari sistem persamaan linear itu X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 1. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang rapi ya. Tidak serinci itu, soalnya agak berbeda. Terima kasih. Gitu ya. Ya, Bu. Kecuali kalau Silakan yang itu. sudah paham ya, kalau sudah paham baru bisa seperti itu ya. Ibu, boleh mencoba dengan cara lain? Boleh, Dok, boleh. Atau bukan yang mencari inverse menggunakan yang matriks identitas. Jadi kita itu membuat di sini kan matriks yang akan kita cari ya. Nah, di sini itu menggunakan matriks identitas di mana kita harus membuat satu utama dari masing-masing baris yang ada di sini dengan memindahkan objek-objek kasarnya mah objek-objek yang di sini kan bukan 1 bukan 0 ya. Nah, kita pindahin ke sini. Jadi tukeran tempat biar yang sebelah kiri jadi matriks identitas, sebelah kanan jadi hasil inverse-nya gitu. Nah, yang pertama kita pakai operasi elementer baris. Yang pertama di baris pertama kita kurangi dengan baris ketiga, dan kemudian baris kedua dikurangi dengan 2 dikali dengan baris ketiga. Maka didapatkanlah hasil yang ini menjadi 0, 2, negatif 5, 0, 5, negatif 13, 1, 0, 8. Dan yang di sebelah kanan itu menjadi 1, di 0, min 1, 0, 1, min 2, 0, 0, 1. Nah, setelah ini kita operasikan lagi yang B2 dikurangi dengan 5/2 dari baris pertama.
Nah, sehingga diperoleh hasil 0, 2, -5, 0, 0, -setengah 1, 0, 8 untuk matriks yang kiri. Dan untuk matriks yang kanan itu 1, 0, -1, -5/2, 1, 1/2, 0, 0, 1. Setelah itu, untuk baris kedua kita kalikan dengan -2. Untuk menghilangkan si pecahan-pecahan ini ya. Nah, sehinggalah didapatlah hasil untuk matriks yang kiri itu 0, 2, -5, 0, 0, 1, 1, 0, 8. Dan untuk matriks yang kanan itu 1, 0, -1, 5, -2, 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian kita operasikan lagi baris pertama ditambahkan dengan 5 baris pertama ditambahkan dengan 5 kalinya baris kedua. Dan untuk baris ketiga kita kurangkan dengan 8 kalinya baris kedua. Sehingga diperolehlah hasil untuk matriks yang kiri itu 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Dan untuk matriks yang sebelah kanan didapatkanlah hasil 26, -10, -6, 5, -2, -1, -40, 16, 9. Nah, sudah terlihat ya yang di matriks yang sebelah kiri ini itu udah mau membuat satu utama, tinggal tersisa 2 ini. Nah, kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara membagikan baris ke 1 dengan 2. Sehingga diperoleh hasil 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 untuk matriks yang sebelah kiri. Nah, untuk matriks yang sebelah kanan 13, -5, -3, 5, -2, -1, -40, 16, 9. Nah, karena di sini terlihat tidak apa ya, simetris gitu ya, harusnya kan satu-satu gitu. Nah, kita pindah-pindahkan dengan cara ini. Untuk yang baris ketiga kita tukar menjadi baris pertama, kemudian baris pertama menjadi baris kedua, dan baris yang kedua menjadi baris ketiga, sehingga diperoleh hasil X-nya itu -40, 16, 9, kemudian Y-nya itu 13, -5, -3, Z-nya itu 5, -2, -1. Ini sama aja kayak yang perolehan Gilang tadi, karena kita mengoperasikan inverse-nya ya. Tadi kan Gilang juga sama ya, nilai inverse-nya seperti ini kita masukkan, sehingga kita kalikan matriks yang ordo 3 ini dengan matriks yang ini, sehingga diperoleh hasil 2, 1, dan -1. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Dengan nomor berapa? Kalau yang nomor 3, bolehlah dikerjakan semua ya. Dikerjakan sampai dengan nomor 6. Dikumpulkan minggu depan sehari besok kuliah kan hari Rabu ya. Berarti dikumpulkan Selasa malam jam 12, maksimalnya jam 12 malam gitu ya. Nanti Bu akan kasih link. Nanti setelah pukul itu Ibu tutup linknya gitu ya. Dikumpulkan. Ditambah dengan pembuatan resume untuk pertemuan hari ini. Ya, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh dah. Untuk nomor 1 itu sama seperti sekarang, Ibu, jadi ada 5 cara. Pakai 5 Ya, cara. ya, 5 cara. Semuanya. Biar tahu gitu ya caranya. Soalnya kan beda, banyaknya sukunya beda ya. Banyaknya variabelnya beda kan ya. Beda-beda. Kebanyakan? Si Gilang mau bari barang mamuae. Kebanyakan bari unge kungkul. Iya Bu, ini lagi Mas. Nggak kebanyakan sih Bu, cuma Cuma karena sama resume juga jadi double gini kalau ini doang nggak apa-apa. Terus yang nomor 2 gini juga aja tadi ya. tuh ada. Kan resume misalkan untuk yang metode eliminasi misal. Nah, kerjakan yang eliminasinya dari soal itu, dikerjakan soalnya. Ngerti nggak? Kan ada contoh soalnya kan? Resume misal. Resume untuk metode eliminasi bagaimana? Terus ada contoh soalnya. Contoh soalnya diambil dari soal itu.
soal yang tadi diberikan gitu ya. Jadi satu-satu kan ngerjainnya. Jadi tidak double ya. Gilang. Ya Bu, ini Ya, boleh mengambil tangan Bu, bebas atau gimana? bagusnya diketik sih supaya terlihat rapi ya. Supaya terlihat rapi. Soalnya kalau tulisannya bagus sih tidak masalah seperti mesin tik misal. Boleh. Kalau tulisannya jika ceker hayam jika ibu gitunya kan teka baca jadinya. Ya. Itu aja mungkin yang tidak masuk yang tidak masuk lagi si Depan ya. Depan masuk ya di mana Indah si Depan ayah didinya tuh. Devan lagi di Gimana? Devan lagi di menwa, Ibu. Tuh kan si Depan. Ibu di alpakan ya. Depan karena tidak masuknya setengah. Depan masuk lagi gitu ya setiap dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kasih tahu Indah ya. Indah Delpin tanusok deket yang Depan. Ya, Bu, siap. Nah, untuk hari ini kita tutup aja sampai di sini. Tugasnya jangan lupa nanti linknya akan Ibu kirim di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Ya.